Renungan Harian Katolik Sabtu 12 Juli 2025. Jangan takut. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Matius bab 10 ayat 26. Saudara-saudara, manusia memiliki masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu telah dilalui sejak kelahirannya. Masa sekarang dihayati dan disadari saat ini dan di sini. Masa depan belum diketahuinya dengan pasti. Dan mengenai semua itu, tiap orang mempunyai masanya sendiri-sendiri. Hari ini, Yesus mau membawa kita, masa sekarang dan masa depan kita. Masa sekarang berhubungan dengan status kita sebagai murid Yesus, sedangkan masa depan berhubungan dengan tugas kita sebagai murid-Nya, yaitu mewartakan Injil. Dan inilah tugas setiap orang Kristen. Berhubungan dengan status dan tugas kita itu, Yesus berkata, "Janganlah kamu takut." Kita diperintahkan supaya jangan takut terhadap orang yang akan mungkin menganiaya kita. Juga jangan khawatir akan nyawa dan nasib kita. Sebenarnya Yesus hanya mau menegaskan bahwa hendaknya kita berani mewartakan Injil dan memberi kesaksian bahwa Dialah Tuhan dan Kristus. Keberanian kita itulah yang ditekankan, walaupun mungkin akan ada kesukaran. Inilah konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap orang Kristen. Karena murid-murid Yesus sejati harus mengikuti teladan-Nya. Dengan begitu upahmu akan besar di surga. Jangan takut merupakan inti kabar gembira. Ketakutan tidak akan mampu membunuh dan membinasakan. Mereka merasa kecil hati, tidak mampu dan tidak berdaya menghadapi orang-orang besar, seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang siap menerkam para murid dengan ideologi, senjata, dan kuasanya. Terhadap ketakutan ini, Yesus berkata, "Jangan takut akan kerapuan dirimu." Yesus sendiri menjalaninya dan membuktikan bahwa pedang dan penderitaan tidak mampu memadamkan cinta yang membara. Kekerasan tidak mampu membungkam kebenaran dan kebaikan. Dalam keheningan dan tanpa kata, kebenaran itu berbicara lebih keras. Yesus sendiri telah bangkit untuk menunjukkan bahwa sengsara dan kematian hanya jalan menuju hidup kekal. Seorang murid harus menyampaikan apa yang dia dengar dari Yesus, Sang Guru. Dia harus tetap menyampaikan pesan itu kendati barangkali dia mengalami permusuhan dari orang-orang yang mendengarkan pewartaannya. Manusia umumnya tidak menyukai kebenaran, karena kebenaran kadang-kadang menyakitkan. Tetapi, seorang pewarta sabda Allah mesti berani mengungkapkannya karena dia berbicara atas nama Allah. Allah hadir di dalam dirinya. Justru yang perlu ditakuti adalah Allah, Sang Pencipta dan Pemberi hidup. Dialah yang empunya kehidupan ini. Takut akan Allah berarti takwa, bukan takut menjauh
tetapi dengan rendah hati mendekatkan diri kepadanya. Mari kita belajar dari Yesus yang tidak takut menghadapi risiko penderitaan dalam rangka tugas perutusan sebagai murid-Nya. Dalam iman akan Yesus Kristus, kita percaya Dia akan mengakui kita di hadapan Bapa-Nya. Hal itu bukan terutama atas jasa-jasa kita, melainkan terutama karena kita semua sungguh berharga di mata-Nya. Jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Marilah kita mengakui Tuhan dan mengakui satu sama lain. Ya Tuhan, akuilah kami di hadapan Bapa karena kami mengakuimu dalam hidup kami. Semoga kami tidak mengabaikan sesama dalam hidup sehari-hari. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.